Ashabi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, para ulama, para kiai. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Raudhatus Shalikin yang dimuliakan oleh Allah. Saya diberi kalau begitu saya tidak pakai pembukaan panjang-panjang, Pak. Bisa 15 menit. Kalau lebih nanti saya malah didenda ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan sudah berjalan 16 hari memasuki hari yang ke-17. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Ada orang yang ditinggal Ramadan itu senang. Panjenengan termasuk seseneng tapi susah. Susah bola lagi besek telas. Kalau para sahabat, para ulama sahabat besar ini dalam hidup anda boleh banyak. Ketika akhir-akhir Ramadan seperti ini ada rasa kesedihan, Pak. Sama kita ini juga sedih, cuma beda sebabnya. Kalau para ulama sedih karena akan ditinggalkan oleh sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Kalau kita sedih karena lo andi sanggup berberitoron, lo andi sebagai melihat lampi kenangan, akhirnya sedih. Tapi jamaah, mudah-mudahan jamaah Raudhatus Shalikin tidak seperti itu. Amin. Nuzulul Quran itu adalah waktunya Al-Quran diturunkan oleh Allah ke dunia. Turun pertama yaitu pada saat tanggal 17 Ramadan dari Lauhul Mahfuz menuju ke ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Dari langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakan waktu kurang lebih 23 tahun secara bertahap. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Al-Quran sebagai mukjizat itu luar biasa. Tidak ada kitab-kitab yang lain yang menandingi keistimewaan Al-Quranul Karim. Maka rugi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalau kita di rumah punya Al-Quran tidak pernah dibuka. Atau kita nggak punya Quran di rumah, mengaji tanda masjid dulu. Nah ini, maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita kenal. Kita itu kan akan mengambil manfaatnya kalau kita tahu keistimewaan dari Al-Quran.
Al-Quran. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Al-Quran sebagai mukjizat sepanjang zaman ila yaumil qiyamah. Beda dengan mukjizatnya Nabi Isa, beda dengan mukjizatnya Nabi Musa. Begitu para nabi beliau wafat, hilang Pak. Tapi mukjizat Al-Quran yang istimewa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan habis, tidak akan rusak, dan ini karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang jaga, Pak. Pangeran Gusti Allah yang akan menjaga keutuhan Al-Quran itu. Maksudnya tidak akan bisa satu tangan pun menjamah Al-Quran untuk merubah Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Adanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara kita yang hafal Al-Quran, hafid dan hafidah. Sekarang ini banyak anak-anak kecil ya yang menghafal Al-Quran, lulus kelas 6 SD hafal Al-Quran. Ini di tempat saya, Pak, di pesantren Khairun Nas di Rumput, anak-anak SD kelas 6 selesai SD itu targetnya 7 juz, tapi ada yang dapat 25 juz. Nah ini dengan cara itu Allah menjaga. Jadi banyaknya sekian puluh ribu bahkan ratusan ribu orang yang menghafal Al-Quran itu adalah apa? Allah menjaga Al-Quran jangan sampai dirubah. Itu yang pertama. Lebih dari 1400 tahun, Pak, Al-Quran dijaga oleh Allah dan tidak ada satupun tangan-tangan kotor yang mampu merubah Al-Quran. Kitab sucinya agama yang lain dirubah, diganti, dikurangi, ditambahi. Akhirnya apa? Ya banyak yang keliru. Banyak antara satu dengan yang lain. Ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci itu bertentangan. Nyusunnya beda-beda, satunya nyusun di Wonokromo, satunya di Wonokusumo. Ya tidak bisa. Dan manusia ada keterbatasan. Yang kedua, kalau dengan membaca kitab suci yang lain tidak ada pahalanya, Pak. Ada, Bu, ada ganjaran. Tapi begitu kita membaca Al-Quran, Yasin, likulli harfin asru hasanatin, setiap hurufnya kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi Yasin oleh Dupomo Yasin sampai Mare Bitong TV. Belum lagi kita membaca yang lain, subhanallah. Belum lagi kita membaca surat Al-Ikhlas. 3 kali kita membaca surat Al-Ikhlas, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya kalau panjenengan kau bisa ngatamaki Quran, baca baik kulhu bitallah. Itu adalah apa yang senang rokaat itu kulhu dok. Mulai saya kecil sampai sekarang kulhu terus. Kita mana?
kan mabit jenuh yang orang ngomong wah pemujaan imam bagi guru ajar jadi imam itu serba salah tapi saya senangi makmum imam yang cepat ini masih cukupan nih ada pak yang lebih cepat nah, itu membuat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh itu jadi kayak tengah kecanggil dulu. Jadi itu pak mengqara'a harfan minal kitabillah walahu bihi hasanatun wal hasanatu asru amsalina, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Tidak ada pak panjenengan baca kitab suci yang lain tidak ada jaminan mendapatkan pahala. Tapi begitu panjenengan membaca Al-Quran maka huruf demi huruf akan diberikan pahala oleh Allah. Yang kedua, mau membaca Quran itu artinya tenang. Panjenengan tempat sompok jejel dan bertau HP kan ada aplikasi Al-Quran setel suaranya Imam Sute Misrawi dan lain sebagainya setel ngaji maka lo tahu artinya tapi panjenengan akan mendapatkan ketenangan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat kepada Allah termasuk membaca Al-Quran itu adalah mengingat kepada Allah karena itu kalam Allah maka tatma'innul qulub hatinya akan tenang. Yang keempat Al-Quran menjadi obat bagi penyakit hati. Kalau penyakit fisik badan mbak badan dokter kayak ketak, kayak tengah, kayak diabetes, ada dokternya. Tapi kalau penyakit hati, lo senang memberdekannya sukses yang dinamakan dengan penyakit hati atau iri hati, tidak ada apa obatnya itu. Kecuali apa? Kecuali dengan Al-Quranul Karim. Coba panjenengan ke apotek, Pak, saya mau beli penyakit apa obat supaya saya nggak iri, Pak. Sebab saya kalau ketemu ada tetangga rumahnya dicek, saya itu iri karena rumah saya sudah lama nggak ngecek. Itu tetangganya ngecek saya sudah kayak aneh, apalagi beli sepeda motor baru, beli mobil baru, aduh, yang sesak. Obatnya Bapak Ibu adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam rangka untuk sebagai rahmat dan obat bagi orang-orang Islam. Berikutnya Al-Quran memberi syafaat di hari kiamat. Tidak ada satu pun kitab suci yang kalau kita baca akan memberikan jaminan kelak di hari kiamat. Saat tidak ada perlindungan, saat orang sudah nafsi-nafsi, maka Al-Quran akan datang kepada kita kalau kita baca Quran. Kalau baca Quran sedang Quran. Mari Pak dibaca Al-Quran itu, maka lega-lega baca. Baca Pak Al-Quran itu. Jangan-jangan nggak punya di rumah. Pahala ngomong di Quran itu dicompoi.
Jangan hanya ketika malam Jumat saja Quran baru dibuka, atau ketika ada keluarga kita yang meninggal Al-Quran baru dibuka. Likulli yaumin, Pak. Kira-kira panjenengan oleh berapa juz mana? Ngaji di bulan Ramadan, Pak. Sudah dapat berapa juz? Sudah 3 juz, Pak. Juz melon, juz alpukat. Yang keenam, Al-Quran mengangkat derajat manusia. Ketika orang mengamalkan ajaran Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Ketika orang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, luar biasa. Baru-baru ini kan ada itu anak-anak kita yang juara di Iran. Ya, negara ini rodok repot. Coba semen menang bal-balan, negara memperingati. Ini ada anak bangsa yang mengangkat nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Ada siapa lagi? Ada senyambung. Ini milih pemimpin tinggal nikah. Ada hati, ada dengan punya hak suara, gunakan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan Islam. Terakhir, Al-Quran menjadikan manusia sebaik-baik manusia. Kalau kita ingin menjadi orang yang bagus, yang baik, satu, baca Al-Quran. Yang kedua, amalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Terakhir, Pak. Akhir. Ada waktunya? Lebih, Pak. Lebih cukup. Terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ada sebuah cerita. Cerita nggak panjang-panjang. Ya, ada seorang pemuda yang kehidupannya dia itu ahli maksiat. Jadi ahli maksiat. Nah, suatu saat ketika dia pulang melewati sebuah rumah, dia mendengar ada seorang perempuan membaca Al-Quran yang berbunyi, alam yaknil ladzina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka untuk mengingat. Mendengar ayat ini dia sadar, hanya satu ayat, Pak, membuat dia sadar, akhirnya menjadi orang yang baik, menjadi seorang ulama karena dia mendengar ayat Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, kita bisa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi imam kita di dalam rangka hidup dan kehidupan di dunia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.